لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Masih di News Siang pemirsa, bersama saya Sabrida Asilah. Pemirsa, kloter pertama jemaah hasil asal Banten tiba di tanah air dan dikumpulkan di Asrama Haji Cipondo, Tangerang. 2 jemaah masih berada di Tanah Suci karena sakit dan 1 jemaah lainnya wafat. Jemaah haji kelompok terbang perdana asal Banten tiba di Asrama Haji Cipondo, Tangerang, Kamis malam. Ada 391 jemaah haji yang kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat. Namun ada 2 jemaah haji yang tidak ikut dalam rombongan dikarenakan sakit dan masih dalam perawatan di Arab Saudi. Sementara 1 jemaah meninggal dunia menjelang ibadah wukuf. Istri dari jemaah haji yang wafat mengatakan, meski senang kembali ke tanah air, namun sedih lantaran suami tercinta pergi untuk selamanya dan dimakamkan di Tanah Suci. Usai berkumpul di Asrama Haji, jemaah lalu kembali pulang ke rumah masing-masing. Waktu sakit itu ya agak drop, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol gitu. Biasa, cuman ya agak lemes aja gitu. Ada riwayat beliau sakit. Oh, riwayatnya memang gula, tapi gulanya nggak tinggi waktu itu. Ratusan rombongan keluarga mulai dari anak-anak hingga dewasa rela menanti kedatangan jemaah yang tiba sejak dini hari tadi di Pondok Gede, Jakarta Timur. Ada sebanyak 430 jemaah tiba dari kloter 3 asal Jakarta Timur. Ratusan keluarga, mulai dari anak-anak hingga dewasa, sejak dini hari tadi rela menanti kedatangan salah satu anggota keluarga mereka yang baru saja tiba dari Tanah Suci di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ekspresi bahagia dan haru pun terpancar di antara pertemuan keluarga. Sambutan hangat diberikan keluarga yang rindu kedatangan anggota keluarganya selama 1 bulan menunaikan ibadah haji. Meski sempat terkendala menunggu bus di Musdalifah menuju Mina dan berjalan kaki selama 8 jam, salah satu jemaah mengaku bahagia. Menyenangkan, lika-liku itu biasa, itu udah panggilan Allah. Udah sangat nikmat perjalanan ini. Cuma ada sedikit kendala di Musdalifah ke Mina ya, itu memang ya seperti itulah. Berapa lama Pak terkendalanya Pak? Kendalanya Musdalifah ini bisa 8 jam ya, itu pun nggak ada kendaraannya. Itu bagian jemaah pada jalan kaki dari Pak Mina. Jadi Bapak sendiri ngalamin jalan kaki akhirnya? Ya, semua udah keputusan jalan kaki, mobil bis nggak ada semuanya. Sebelum dikembalikan ke keluarga, ratusan jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah dinyatakan dalam kondisi sehat, petugas pun menyerahkan barang bawaan. Jadi untuk yang lansia, disabilitas, dan membutuhkan bantuan itu kami perlakukan khusus ya, dengan menggunakan kursi roda. Dan semua kebutuhan di sini, baik itu nanti pengambilan koper, air zam-zam, itu kami bantu selaku panitia dan nanti langsung menghubungi keluarga jamaah untuk menjemput. Total ada 430 jemaah dari kloter 3 asal Jakarta Timur yang tiba di debarkasi Jakarta Pondok Gede. Bantuan kursi roda pun diberikan kepada para jemaah yang kelelahan selama perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, pasar Kakia di Mekah, Arab Saudi menjadi salah satu destinasi belanja favorit para jemaah haji Indonesia. Setiap musim haji, tempat ini dipenuhi oleh jemaah yang berburu oleh-oleh untuk keluarga di tanah air. Pasar Kakia di Mekah, Arab Saudi kerap dipadati jemaah haji untuk berburu oleh-oleh, mulai dari abaya, gamis, sajadah, parfum, hingga aneka kurma dan coklat. Harga yang murah membuat banyak jemaah haji Indonesia datang ke pasar ini. Murah ya, karena kita dari Madinah tadinya, ternyata di sini jauh lebih murah. Jauh banget, jauh.
Alhasil para pedagang pun fasih berbahasa Indonesia dan menerima pembayaran menggunakan mata uang rupiah. Bisa bayar pakai uang Prabowo, no problem. Ini ada kurma ajwa. Ada Harganya murah nggak? harganya murah ya, paling murah. Ini premium setengah kilo 25 rial. Belanja oleh-oleh di pasar Kakia menjadi pengalaman spiritual sekaligus budaya bagi jemaah haji Indonesia membawa buah tangan untuk keluarga tercinta. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar baik untuk jemaah haji Indonesia yang akan pulang ke tanah air. Kementerian Keuangan membebaskan bea masuk seluruh barang bawaan jemaah haji reguler dari Arab Saudi tanpa terkecuali. Seluruh jemaah haji reguler akan mendapatkan bebas bea masuk barang bawaan dari Arab Saudi. Nilai barang tidak dibatasi alias tidak terhingga. Bagi Haji Plus diberikan batasan nilai maksimal $1.500 Amerika untuk 2 kali pengiriman barang. Hingga saat ini, Ditjen Bea Cukai telah membebaskan 1.800 barang bawaan jemaah haji senilai 2,4 miliar rupiah. Ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah haji, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai, baik dibawa tangan maupun dikirim, ya. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pemirsa, gelaran Indo Defense 2025, delegasi dari berbagai negara kunjungi pameran militer terbesar di Asia Tenggara yang terselenggara di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Bahkan salah satu booth peralatan militer menampilkan simulator pesawat tempur yang bisa dicoba oleh pengunjung secara langsung, seperti yang dirasakan rekan kami Hamzah Hasibuan berikut ini. Ya pemirsa, pelaksanaan Indo Defense 2025 hari kedua ini memang cukup banyak dikunjungi oleh delegasi dari berbagai negara. Salah satunya saya sudah berada di booth milik Info Global, di mana mereka memiliki salah satu simulator pesawat tempur, dan di sini saya akan coba simulator pesawat tempur yang ada di Info Global. Selamat sore Mas, saya mau coba, boleh langsung naik ya Mas ya? Oke, ini dia pemirsa, memang ini merupakan simulasi pesawat tempur sikatan, betul ya Mas ya? Dua-dua sikatan. Oke, di sini saya akan coba juga, dan boleh dijelasin sekarang Mas gimana awalnya Mas? Ya. Untuk awalnya bisa di-adjust dulu untuk kursinya. Ini untuk maju mundurnya. Majukan dulu, sesuaikan dengan posisi kakinya. Oke, kalau kurang turun atau naik bisa pakai yang satunya. Oke. Untuk saya jelaskan, ini adalah untuk IPCD namanya, Info Global Panoramic Cockpit Display. Di sini semua navigasi ada HUD, ada atau untuk ADI, ada flight control sistemnya, termasuk ada engine indicator dan fuel indicator. Di sebelah kanan ada joystick controlnya. Joystick control. Iya. Sebelah kiri ada throttle controlnya. Di sini adalah untuk parking brake-nya. Ini untuk landing gear controlnya. Nanti ketika sudah airborne, sudah di atas, bisa di up-kan. Siap. Oke. Bisa langsung dicoba. Oke. Sebagai pemula apa yang harus saya mulai dulu? Oke, pakai helm dulu ya. Siap. Terima kasih. Pastikan lensanya sudah. Lensanya pastikan sudah di depan mata. Posisi pandangan ke depan lurus. Oke, bisa di. Oke, sudah lurus. Ya. Pastikan dulu. Oke, juga. Oke, jadi ini memang helm yang digunakan oleh pilot-pilot pesawat tempur, betul ya Mas ya? Siap. Ini adalah helm desain kami juga. Produk kami juga. Yang pertama, parking brake off, bisa ditarik. Parking brake. Oke, ditarik. Terus ditarik ke bawah. Tarik ke bawah. Oke. Untuk throttle-nya full ke depan. Throttle full ke depan. Oke. Ya, bisa dicoba langsung. Full. Nanti ketika 180 knot bisa langsung di pull up untuk joysticknya. Oke. Silakan dicoba. Oke.
Ketika sudah 180 knot, nanti bisa ditarik. Oke, tarik pelan, 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 lagi, pastikan lurus. Oke, ketika sudah posisi landing gear up, oke, pastikan stabil. Oke, agak naik dikit, agak naik. Oke, cukup, terlalu naik, agak turun. Oke, stabilkan. Oke, agak turun sedikit, kurang ke kiri. Oke, stabilkan biar lurus, kurang ke kiri. Oke, agak turun, lagi turun sampai stabil di horizon. Ke kiri, iya. Turun, agak turun. Stall ini, iya. Ya, itu dia pemirsa kenapa ketika menjadi pilot pesawat tempur tidak boleh sambil laporan ya. Jadi seperti itu ya Mas ya, kira-kira menjadi pilot pesawat tempur, dan ini memang pengalaman yang menarik yang bisa juga dicoba oleh pengunjung yang mengunjungi salah satu booth di Indo Defense 2025. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Apa yang dibicarakan? Kami hadirkan informasinya usai jeda.